Jodoh Dokter Kimi, episode 12. Buburnya satu ya bang, paket komplit. Tuan Ethan, duduk dulu tuan, saya siapkan dulu buburnya. Ethan langganan penjual bubur ayam itu. Ayam yang sederhana, namun rasanya luar biasa. Gerobak yang setiap harinya ramai pengunjung. Meski hanya parkir di trotoar jalanan, namun rasanya tak kalah dengan yang dijual di restoran. Pria bermanik abu-abu itu memilih menu bubur untuk menemani makannya. Sarapan dirangkaikan dengan makan siang. Suasana hatinya hari ini sangat buruk. Dan lagi memancing kemarahannya, yang memang telah sedikit ia tahu, jika malam ini bahwa Kimi akan bertemu dengan calon suaminya. Ia yang biasanya cuek ke perasaan, apalagi dengan makhluk yang bernama wanita, entah kini menjadi super sibuk. Bahkan hanya berpikir saja sepertinya kesibukannya tiada batas. Bagaimana tidak, ia memikirkan wanita yang sebentar lagi akan bertemu dengan pria lain. Ethan tidak menghiraukan perintah mami dan papinya. Ia hanya menganggap perintah itu hanya sebuah angin lalu. Ia tak akan hadir di pertemuan itu. Tidak akan. Ungkapan itu selalu menari dengan tari kepalanya. Ethan bahkan tidak lagi memikirkan seperti apa perasaan orang tuanya jika ia mangkir di acara pertemuan dengan calon istrinya itu. Bahkan untuk sekedar tahu namanya saja ia enggan. Saat Aira menyebutkan nama wanita yang dijodohkan dengannya, ia tak mendengarnya. Sebab dengan sengaja ia menambah volume suara lagu yang didengarnya di earphone dan menancap di telinganya. Menyantap bubur ditemani dengan tontonan TV cukup membuat suasana hati Ethan berangsur membaik. Ethan yang masuk dalam golongan tim makan bubur dengan diaduk, kini sangat menikmati suapan demi suapan yang masuk ke dalam mulutnya. Hanya dalam hitungan menit, bubur di dalam mangkuk itu habis tak tersisa. Menyadarkan badannya lalu meraih HP-nya yang tergeletak tepat di sampingnya. Sejurus kemudian, ia melakukan panggilan. Halo tuan, sapa seseorang pria yang selama ini membantunya mengelola resto. Sebut saja namanya. Aku tidak ke kafe hari ini. Silakan handle semua pekerjaanku. Sebuah perintah yang tak ingin dibantah. Baik tuan. Panggilan itu terputus secara sepihak. Ethan beranjak dari duduknya. Berjalan menuju lemari pendingin, mengambil 2 kaleng minuman bersoda, lalu kembali duduk di tempat semula. Menghembuskan napas frustasi. Aku merindukan wanita itu. Membuka minuman kaleng di tangannya. Aku ingin jodohku adalah dia. Aku tak ingin yang lain. Aku sangat nyaman ketika dengannya. Meneguk minuman yang sedari tadi ia buka. Hanya dengan sekali teguk, kaleng itu telah kosong. Ethan mencoba melempar kaleng tersebut ke tempat sampah, tapi sayangnya meleset. Ia meraup wajahnya kasar, bahkan keadaan pun tak berpihak kepadanya. Mengacak kancak rambutnya frustasi. Kenapa aku harus temu dengannya setelah perjodohan konyol itu? Menurut Ethan, perjodohan adalah hal yang paling konyol yang dilakukan para orang di era zaman modern seperti saat ini. Dan wajah yang meyakinkan, disertai dengan harta yang berkecukupan. Bukankah itu semua mampu menarik jodoh dengan sendiri? Kenapa harus ada perjodohan? Semutnya kemudian menjadikan Ethan mengendarai mobilnya, membelah jalanan yang cukup ramai dan dikelilingi dengan gemerlap lampu jalan. Mobil itu mengarah ke sebuah bar, di mana tempat sahabatnya tengah melakukan pertemuan kerjasama. Di mana ia mendapatkan info itu? Tentu saja dari Jason, tidak mungkin dari Al.
Allah hanya akan mengangkat telepon jika itu penting. Jadi menurutnya aku tidak penting. Sedikit kesal, seperti itulah yang dirasakan. Memarkir mobilnya dan berjalan cepat masuk ke dalam. Suara dentingan musik serta manusia yang berhamburan di dalam ruangan itu tak dihiraukan. Tetap berlari kecil menaiki anak tangga menuju ke ruang VVIP. Cekrek. Hai. Sapanya santai, lalu mendudukkan bukunya di sofa di samping Jason. Kedua orang itu menatapnya datar. Tadi Om Andre menelpon. Jason memulai pembicaraan kepada Ethan. Abaikan saja. Ucapnya enteng dengan tangan bersedekap di dada. Ethan, tegur Al. Aku tidak ingin pergi. Aku tidak suka dengan ajang perjodohan seperti itu. Aku sudah menyukai orang lain. Ungkapnya lagi, melihat Al dan Jason yang sepertinya sedang serius. Maksudmu Kimi? Tebak Jason. Iya. Jawab Ethan dengan cepat sembari memandang lurus. Ethan, Kimi juga sudah jadi dokan. Aku tahu. Ethan masih enggan memandang sahabatnya. Terus apa yang kamu harapkan? Ketiga pria tersebut terlibat pembicaraan yang cukup serius. Bahkan tidak ada senyuman yang mengikut sertakan pembahasan mereka kali ini. Aku menginginkannya. Setidaknya biarkan aku berusaha dulu. Jika nanti memang tidak bisa, ya aku bisa apa? Menatap sahabatnya dengan maksud meminta dukungan. Ethan, setidaknya kamu menemunya dulu. Benar kata Tante Aira, kamu belum melihatnya, jadi kamu tidak mengenalnya. Mungkin dan cocok. Seharusnya kamu berada di sana sekarang. Jika nantinya memang kamu merasa nggak suka, kamu bisa bicarakan baik-baik dengan orang tuamu. Jelas Jason panjang lebar. Namun sahabatnya itu hanya diam saja tanpa menatapnya. Al pun hanya diam duduk bersandar di sofa. Al dan Jason tahu, Ethan adalah sosok yang sedikit keras kepala di balik sikapnya yang humoris. Kadang ia bertindak semaunya. Kegilaannya kadang membuat mereka menggelengkan kepala. Pernah suatu waktu, Ethan menyukai seorang wanita ketika masih SMA. Meski tahu wanita yang itu mempunyai kakak yang posesif, tapi itu tidak menyurutkan keinginannya untuk mendekati wanita itu. Hingga suatu hari, Al dan Jason mendapatkan ia babak belur karena dihajar oleh kakak wanita itu. Namun pada akhirnya ia berhasil bersama dengan wanita itu. Meski hanya sebentar, sebab wanita itu harus melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Ethan adalah tipe pekerja keras. Sekalipun dirasa mustahil, ia tetap akan mencoba. Jika memang tak bisa, ia tahu di mana waktunya harus menyerah. Sepanjang perjalanan, Ethan merasa tidak tenang. Ucapan tentang penyesalan yang keluar dari mulut Al tadinya entah kenapa mengganggu pikirannya. Terasa ia membawa mobilnya ke hotel di mana ia harus bertemu dengan calon istrinya. Duduk diam sembari menatap pintu masuk. Pria yang hanya memakai hoodie hitamnya itu meraup wajahnya frustasi. Bimbang? Tentu saja. Di satu sisi ia ingin memperjuangkan seseorang meski dirasa mustahil. Tapi di sisi lain, orang tuanya telah memilihkan seseorang untuknya. Bisakah takdir ini dirubah? Ujarnya menggeram tertahan lalu memukul setir mobilnya. Mengguyur rambutnya ke belakang hingga jidatnya terlihat sempurna. Baiklah, aku hanya akan melihatnya dari kejauhan. Aku tidak akan menemuinya. Saat ia menutup pintu mobilnya, Ethan memicingkan matanya saat menangkap sebuah mobil yang ia kenal dan melintas dengan kecepatan yang cukup tinggi. Itu seperti mobil. Menajamkan pandangannya, namun terlambat. Mobil itu telah melesat menjauh. Tidak mungkin. Menepis kemungkinan yang ia lihat.
Ethan berjalan mendekat, duduk di kursi kosong. Pandangannya menyapu bersih ruangan itu, hingga matanya tertuju ke nomor meja di mana harusnya ia bertemu dengan wanita yang dijodohkan dengannya. Apa itu wanita yang dijodohkan denganku? Tanyanya kemudian. Menggerutkan keningnya saat melihat seorang wanita duduk di meja itu dengan pakaian yang cukup seksi. Matanya terlihat mencari sesuatu yang entah apa. Benar, pilihan orang tua rempong modelannya seperti itu. Tanyanya kembali entah kepada siapa. Mami sama papi sehat enggak sih? Menarik kepalanya ke belakang seraya merengis pelan. Wanita itu lebih cocok dari sugar baby daripada istri. Pekiknya masih dengan suara tertahan. Ethan memijit pangkal hidungnya. Ada yang gak beres dengan orang tuanya. Bisa-bisanya menjodohkannya dengan wanita yang